Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di podcast kami, podcast Lensa Santri, ngobrol ala santri. Baik, untuk pertemuan kali ini kita kedatangan tamu spesial dari guru dan sekaligus kepala sekolah Madrasah Diniyah Hidayatullah, Ustadz Hafid Hasnan SOSI. Mari kita bincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Kayaknya masih banyak urusan ini dari wajah-wajahnya. Biasa namanya orang hidup ini. Orangnya itu. Tapi kalau untuk Abu Zairi tetap siap ya Ustaz ya? Insyaallah siap. Siap, alhamdulillah. Ustaz, pengenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Hafid Hasnan. Hafid Hasnan. Nama panjangnya Hafid Hasnan, Hafid Hasnan. Hafid Hasnan. Cuma karena dulu di ijazah itu itu Hafid Hasnan, keterusan sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Ya. Jadi yang benar adalah Hafid Hasnan. Ya, kalau dari orang tua Hafid Hasnan itu. Untuk strata pendidikan Ustaz yang pernah dikenyam oleh panjenengan. Alhamdulillah saya mengenyam pendidikan mulai dari TK sampai S1. S1. TK, SD di desa. Di desa. Di Kajararjo, kemudian. Berarti alamat panjenengan itu di Banyuwangi. Banyuwangi. Kecamatan Kalibaru. Desanya Kajararjo. MTS-nya di Kalibaru, kemudian melanjutkan di Aliyah. Madrasah Aliyah Negeri 1 Jember. Dan kemudian mondok di sana juga. Mondok di sana juga. Mondok di Al-Fatah. Mondok di Al-Fatah selama 3 tahun. 3 tahun, selama 3 tahun. 3 tahun. Kemudian lulus kemana Ustaz? Lulus saya pindah lagi ke Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kalisat. Masih Jember juga. Berapa tahun kira-kira Ustaz? 3 tahun juga. 3 tahun juga. Berarti sudah 6 tahun. Untuk mengenyam pendidikan dari MAN. Kemudian selama 3 tahun. Kemudian pindah ke Al-Fatah. Hanya mondok saja 3 tahun. Lanjutannya itu kemana Ustaz? Kalau di Miftahul Ulum mondok saja. Oh, mondok saja di Kemudian tahun 2000 itu begitu Umi saya datang dari Mekah itu beliau bilang, "Dong, ke Sukuraja." Maksudnya disuruh mondok di Sukorojo seperti itu. Ya. Kenapa? Karena waktu di Mekah itu beliau dirawuhi Nyi Zubaidah, istrinya Ki As'ad itu. Beliau dawuh kalau saya disuruh ke Sukorojo. Sukorojo di mondok. Sudah ada isyarah dari orang tuanya. Oh, seperti itu. Ustaz, ini pertanyaannya begini. Selama di Sukorojo, pertama-tama yang dimulai ketika nyantri di pesantren Sukorojo itu di mana dulu? Apa langsung? Saya di Sukorojo itu pertama di asrama A1. Asrama A1, berarti di pusatnya? Di pusat A1 dulu. Selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Dan diniyahnya masuk di Takhiliyah. 2 tahun, lulus aliyah, kemudian diangkat jadi ketua kamar, pindah ke asrama F7. Itu jadi ketua kamar selama 1 tahun, 2 tahun. 1 tahun sudah jadi ketua kamar. Setelah itu kabur ke MA. Oh, kabur ke MA. Di MA ini bagaimana Ustaz? Berarti selama 2 tahun di pusat pindah ke MA itu. Persyaratan untuk di MA ini biasanya apa? MA itu Mahat Ali kan? Seperti itu ya. Nah, kalau di MA waktu saya dulu itu tidak lihat ijazah tapi lihat tes. Penting lulus tes masuk. Seperti lulus tes masuk. Biasanya tesnya yang ada di MA dulu itu seperti apa Ustaz? Ya, tesnya itu fikih, usul fikih. Kalau fikihnya itu Fathul Mu'in. Persyaratannya? Tesnya. Kemudian persyaratan masuknya itu waktu saya dulu itu syarat untuk daftar itu harus hafal ayat ahkam. Syarat pertama? Syarat daftar itu. Oh, syarat daftar. Oh, syarat daftarnya saja itu. Kalau hafal baru boleh daftar. Oh, kalau sudah hafal persyaratannya baru boleh daftar dan ujiannya adalah tes kitab Fathul Mu'in seperti itu. Oh, Ustaz, begini Ustaz. Ustaz kan sudah lulus di Mahat Ali. Nah, di Mahat Ali itu apa? Selesai dari Mahat Ali itu apa yang menjadi visi pertama di Mahat Ali itu? Begini, keinginan Ki As'ad itu untuk mencetak kader ahli fikih. Ahli fikih. Karena
konsentrasinya di Mahatali di Situbondo itu kan istimbatul ahkam. Istimbatul ahkam. Jadi mengambil dalil atau hukum syar'i seperti itu ya. Fikihnya. Berarti ada fikih, ada usul fikihnya juga Ustaz. Iya jelas itu. Karena pasti. itu karena kegelisahan dari Ki As'ad dulu untuk kader kedepannya. Untuk kader kedepannya menjadi tafaqquhu fiddin, ulama yang memang paham di ahli fikihnya seperti itu. Dan sama seperti dengan salah satu misi di Madin Hidayatullah ini ya. Kalau visinya di sini kan apa? Terwujudnya lembaga yang unggul berbasis nilai-nilai tasawuf. Nah ini ciri khasnya kalau di Abu Zairi itu. Iya beda ya. Cuma fikih tidak ditinggal di sini. Fikih tetap ada. Pemahaman fikih tetap ada. Makanya salah satu misinya itu yaitu mencetak kader penerus ulama untuk depan. Al-ulama warasatul anbiya. Warasatul anbiya. Itu yang ada di Madrasah Diniyah Hidayatullah. Selama di Madin Ustaz, berapa lama sudah mengabdikan diri di Madrasah Diniyah Hidayatullah? Kalau saya ini alhamdulillah dipercaya oleh pengasuh dan wakil pengasuh punya itu ya untuk ngabdi di sini itu sejak 2017. 2017. Berarti 1 2 3 5 6 berarti 6 sekarang 6 tahun sudah. Berarti langsung menjabat jadi kepala sekolah? Apa masih jadi pengajar atau jadi guru mapel? Guru mapel biasa seperti itu ya. Saya ingat waktu itu langsung dikasih kitab Sulam sama Sulam Taufik, Sulam Safina, Sulam Taufik ya. Setelah itu selama beberapa hari ini, beberapa tahun ini, itu kan sampai 5 tahun ya, 5 tahun. Selama 5 tahun itu tidak pernah menjabat sebagai guru biasa aja. Tahun kelima baru dipercaya jadi waka kurikulum. Oh, tahun 2022-nya menjadi waka kurikulum, baru 2023-nya dicetak atau diresmikan menjadi kepala Madrasah Diniyah Hidayatullah. Masya Allah. Nah, Ustaz, begini, selama menjadi kepala sekolah Madrasah Diniyah Hidayatullah, bagaimana tantangan ke depan untuk Madrasah Diniyah Hidayatullah ini? Karena mengingat visinya itu kan menjadikan lembaga yang unggul ya, dan berbasis tasawuf. Ya tantangannya cukup berat, tapi apalah itu ya harus tetap kita jalani. Jadi yang pertama-tama paling tidak keinginan kami itu 2 tahun ke depan ini yang awal paling pokok itu keistiqomahan dalam KBM-nya, baik itu di diniyahnya, Ula, Wusto maupun di Idat, kemudian di tahfidz, kemudian di kiroati, kemudian di amsilati, terus ada tambahan lagi tahfidz cilik. Banyak ternyata. Iya, jadi memang di Madrasah Diniyah Hidayatullah ini mencakup keseluruhan Ustaz. Berarti kalau di pesantren itu jadi mencakup dari yang kecil sampai yang pengabdian. Ya. Karena keseluruhan. Lebih banyak bebannya. Termasuk ada ini salah satu programnya ada pengabdian di masyarakat itu di lembaga-lembaga binaan kita yang ada 7 lembaga itu selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Itu dalam rangka juga mencetak kader ulama masa depan. Jadi ilmu yang sudah diperoleh di diniyah itu kemudian dipraktekkan di masyarakat. Langsung menjadi praktek. Biar menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang nafi seperti itu ya. Selain visi misi yang ada di Madrasah Diniyah Hidayatullah, tentunya kan banyak di diniyah itu ada dari MTQ, Amsilati, stratanya. Kemudian di tahfidzul Quran, tahfidz cilik, kemudian ada i'dad, kemudian ada lagi guru tugas kan ya, yang guru pengabdian itu Ustaz. Apa kendala selama menjadi atau menjabat atau pernah mengajar yang menjadi kendala di Madrasah Diniyah Hidayatullah? Kalau kendala tuh yang lumrah aja ya. Yang lumrah. Ya kadang teman-teman itu semangat, kadang-kadang down gitu.
Itu sudah biasa. Oh berarti pasang surut. Pasang surutnya. Oh memang biasa pasang surut. Tapi gimana sekiranya di dunia ini tetap berjalan meskipun pasang surut itu tetap berlaku kan seperti itu. Jadi kegiatan yang sudah ada ini dimaksimalkan, kemudian yang baru ini seperti kaligrafi ini masih kita upayakan. Kemudian juga qiraah, qori. Qiraah sama kaligrafi ini yang baru ini. Ustadz, kenapa ada ketertarikan menjadi pengajar atau pengabdi di Madrasah Dinayah Hidayatullah? Padahal ini ngomong-ngomong ya ceritanya panjenengan ini nggak mau ngajar di mana-mana, cuma di Pakesan ini, di desa Pakesan ini baru bisa pas melekat sampai 6 tahun sekarang Ustadz. Bagaimana Ustadz? Saya akui dulu vakum ya. Diniyah pertama ngajar di sini. Oh di sini pertama. Tidak dulu sini. Kalau di formal dulu pernah. Pernah ngajar juga. Di mana Ustaz? Di Al-Ma'arif dulu. Di Al-Ma'arif. Kalau diniyahnya ya di sini. Oh di sini memang pertama kali. Dari vakum itu langsung ke sini begitu. Kalau dia ditanya alasannya kenapa ya panggilan hati. Oh panggilan hati. Berarti bukan kemauan dari diri sendiri, tapi memang dari kemauan hati. Panggilan. Oh, seperti itu, Ustaz. Kemudian begini, Ustaz. Apa saja planning program untuk 2 tahun ke depan dengan ada dasarnya visi misi yang sudah tadi disebutkan oleh Ustaz? Jadi kita mengacu pada kaidah al-muhafadzah 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadidil aslah. Kalau ikut dari Kiai Afifuddin Muhajir itu wal akhdhu bil jadidin nafi. Berarti bukan aslah tapi nafi. Jadi yang program yang sudah ada ini kita maksimalkan. Sambil lalu kita mewujudkan program-program yang baru yang itu lebih bermanfaat lagi. Jadi orientasinya itu lebih pada kemanfaatan. Contohnya kan sekarang kita adakan qiraah. Kemudian kaligrafi ini yang masih mau dibentuk juga kaligrafi. Ya, sampaikan ada di hadis ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi yang sudah ada itu ula, wusta, kemudian i'dad ini, kemudian tahfidz, amsilati, qiraati itu yang sudah ada kita maksimalkan. Jadi begitu teman-teman lulus dari amsilati, mereka itu boleh memilih apa ke tahfidz silakan, apa mau menekuni i'dad silakan, apa mau menekuni qori monggo. Oh, jadi tidak memaksa sesuai dengan skillnya masing-masing. Ibarat makanan ini prasmanan sudah, tinggal mana yang ini, yang pingin. Oh, dipilih seperti itu. Sesuai dengan minat masing-masing. Minatnya masing-masing. Karena dawuhnya Kiai itu bagaimana kita ini mengaji, ngabdi di sini itu senang. Bunga. Kalau bahasa Maduranya bunga. Kalau bahasa Indonesianya seneng. Gimana hati kita selalu senang seperti itu ya. Ya karena kan secara fitrah lembaga pendidikan itu kan raudhah min riyadil jannah. Raudhah min riyadil. Jadi pendidikan pertama itu kan di surga. Surga iya, kan tempatnya kebungan kan. Ya, Nabi Adam. Dulu gurunya ya Allah, muridnya Nabi Adam. Kurikulumnya asma'ul itu tentang nama-nama suatu. Asmaul Husna. Jadi proses bukan. Tapi nama benar. Jadi proses pendidikan pertama jadi surga. Berarti Allah sendiri yang menjadi gurunya seperti itu. Muridnya Nabi Adam. Yang mengenalkan keseluruhan macam-macam pengetahuan Adam seperti itu. Wa 'allama Adaman asma'akullah itu. Berarti kalau begitu berarti bagaimana pesantren ini, lembaga pendidikan khususnya diniyah ini adalah penggalan surga. Jadi yang ngajar bunga, peserta didiknya bunga. Gitu. Oh, yang penting berbasis kebungaan atau gimana sekiranya hati kita yang ngajar, yang diajar itu sama-sama senang. Makanya teman-teman yang minat di kitab di fikih itu monggo ke i'dad, yang pengen ke menghafal Quran monggo ke tahfidz. Kalau yang suka nulis kaligrafi ada. Di qiraah. Yang pintar qiraah ada sudah. Berarti sudah ada semua. Tinggal santrinya saja yang pilih yang mana, yang disukai yang mana seperti itu. Ya semoga kedepannya ada lagi program baru yang kiranya itu jadi manfaat bagi teman-teman nantinya. Selain itu untuk kedepannya, planning kedepannya lagi selain
ada berbagai macam yang sudah disebutkan tadi. Mungkin ada lagi Ustaz planning untuk 2 tahun ke depan selama menjabat menjadi kepala sekolah madrasah Diniyah Hidayatullah. Kalau planning di kepala ini banyak ya. Oh, banyak ya. Yang penting berjalan ya Ustaz. Yang penting berjalan dan istiqomah. Yang ada ini dimaksimalkan, kemudian 2 ini yang baru. Yang 1 yang masih kita rintis bersama ini semoga cepat terlaksana. Dan mudah-mudahan para pendidik juga peserta didik dikasih kesehatan oleh Allah. Amin. Dikasih semangat, dikasih istiqomah gitu. Untuk kesan-kesan selama menjadi pengajar di Madrasah Diniyah itu, mungkin ada kesan-kesan yang mau disampaikan ini. Kesannya apa ya? Ya senang ya. Senang. Jadi ngajar di pesantren, ngabdi di pesantren Abu Zairi ini lewat pengajar jadi madrasah Diniyah itu karena senang. Begitu masuk lihat teman-teman santri, pikiran yang pusing itu hilang semua ya. Lihat teman-teman tuh senang gitu. Senang. Dan apalagi lihat teman-teman guru baik yang dari luar, mereka semangat. Yang dari dalam juga udah dengan begitu tugas macam-macam itu belum mengatakan jangan itu. Ya senang ya. Lihatnya senang. Jadi masih banyak pekerjaan, masih banyak yang ditanggung tapi tetap ngajarin semangat gitu ya Ustaz. Kalau minjem istilahnya Cak Parto itu meskipun dikejar kiloan di rumah itu tetap ngajar. Tetap ngajar ya. Alhamdulillah semangat. Alhamdulillah. Jadi itu memang visi misi kesan-kesan, bukan visi misi ya. Kesan-kesan yang ditorehkan oleh Ustadz Hafid selama menjadi pengajar karena memang senang dengan melihat santri belajar, mengajar, pengajarnya juga semangat begitu. Nah, cuma kedepannya ini saya pengen yang di taklim yang 3 itu terpenuhi kalau ingin sukses. Apa saja Ustaz? Ketika yang kita diskusikan tadi itu yang ada kerjasama antara guru, orang tua dan juga siswanya itu. Kalau 3-nya ini kompak, 3-nya ini kuat, sabar, istiqomah, insya Allah menjadi santri yang sukses, mendapat ilmu manfaat, ilmu yang barokah gitu ya Ustaz. Jadi semuanya itu dalam rangka ikroman wa ta'diman sama guru, dalam rangka pengabdian. Pertama yang harus dipegang oleh santri adalah ikroman wa ta'diman pada guru. Ustaz. Saya teringat dawuhnya Syekh Abdul Qadir itu, beliau dah begini, man aradul falah fal yasil ardon tahta aqdami syuyukh. Artinya Ustaz? Jadi barang siapa yang ingin bunga, ingin menang, ingin kemenangan, ingin kesuksesan, maka jadilah debu di telapak kaki guru. Itu kan bahasa majas ya Ustaz. Kalau bahasa sederhananya bagaimana Ustaz? Ini mungkin para pemirsa ini juga pengen tahu Ustaz gitu. Gambarnya gini, terocak ke guru lah gitu. Jadi ikut apa perintah atau dawuh dari guru. Sampai dikatakan jadilah debu di situ. Jadilah debu di bawah telapak kaki. Di bawah telapak kaki guru. Masya Allah. Maka akan mengalirlah yang namanya barokah. Jadi yang kita lakukan ini baik itu visi, kemudian menerjemahkan ke misi, kemudian ada tujuan umum khusus, kemudian sampai ada panduan belajar mengajar di dini, ada semuanya itu tak lain adalah untuk menerjemahkan keinginan guru. Hanya untuk mengimplementasikan keinginan kasokan guru ya. Alhamdulillah. Terus ini ada terakhir ya, pertanyaan terakhir. Motivasi ya untuk santri pengajar yang ada di Madrasah Diniyah dan juga wali santri, karena ini juga ditonton oleh wali santri. Monggo motivasinya apa biar tambah ghirahnya, semangat, dan juga tentunya beliau-beliau yang ada di rumah seperti wali santri ini pengen santrinya ini diniyahnya, agamanya utamanya ini lebih dikedepankan biar tidak pasang surut. Ustaz, bagaimana untuk motivasinya Ustaz? Mungkin awalnya kita berangkat dari sini, dari ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadilah kamu sebaik-baik umat yang bisa beramar ma'ruf nahi munkar. Nah, untuk bisa beramar ma'ruf nahi munkar ini mau tak mau harus punya ilmu. Bagaimana amar ma'ruf nahi munkar kalau ada ilmunya? Harus tetap pakai ilmunya. Harus ngaji. Harus ngaji. Kemudian
kita semua tahu ya bahwa menuntut ilmu itu kan wajib. Wajib. Itu bagi pendidik. Nah, kalau bagi yang wali santri ini kan semua amal terputus kecuali 3 hal. Salah satunya adalah anak soleh yang mendoakan. Jadi orang tua memondokkan putra-putrinya di sini. Itu kalau bahasa bisnisnya itu investasi ya. Investasi akhirat gitu ya. Dunia akhirat mana itu. Sampai pernah saya itu mendengar suatu dauh ya dari Kiai Maksum Johari. Kalau sudah nggak bisa alim, kaya, terus apalagi selain kaya, mulia di masyarakat, maka yang keempat, kalau sudah 3 nggak bisa, yang keempat adalah punya istri, punya anak, anaknya semuanya dimondokkan. Itu kalau nggak salah seperti itu. Betul, ya. Nah, jadi tetap punya simpenan gitu di akhiratnya. Bisa dikatakan jalan pintas jadi mulia itu. Kalau punya anak mulia jadi kiai, bapaknya kan mulia juga. Itu di dunia, apalagi di akhirat. Insyaallah. Jadi kalau hitung-hitungannya ya, kalau ya saya juga wali santri sini. Kebetulan anak saya juga mondok di sini yang pertama. Kalau orang tua itu paling banter ngirimnya seminggu sekali ke anaknya. Ada yang sebulan sekali. Ada yang ngirim ke pondok itu Jumat Kliwon atau Jumat Kliwon. Itu kan ada jeda. Itu untuk wali santri. Kalau untuk santri sendiri, Ustaz? Nah, ini feedbacknya dari santrinya itu ketika punya anak di pondok, orang tuanya dapat pahala tiap detik itu. Tiap detiknya. Orang tuanya ngirim sebulan sekali. Dapat imbalan tiap detik dari pahala anaknya yang itu. Masya Allah. Kan? Luar biasa. Jadi tetap menang orang tuanya. Menang. Orang tuanya menang. Selain itu untuk pengajar, Ustaz. Kan pengajar ini kan di pesantren kita ada pengajar eksternal dan internal ya, Ustaz. Di pengajar internal ini tentu banyak kegiatan lain selain mengajar di pesantren. Beliau-beliau ini, para ustadz dan asatidz ini juga jadi ketua kamar, ketua staf, dan juga pengurus-pengurus yang lain. Sedangkan yang di eksternal ini juga sama, Ustaz. Jadi beliau itu bukan cuma ngajar di madrasah diniyah, bahkan beliau sudah punya tanggungan keluarga seperti itu. Nah, ini bagaimana untuk agar para asatidz ini juga lebih semangat? Gitu, Ustaz. Jadi bekerja untuk keluarga, mencari nafkah untuk keluarga itu wajib. Kemudian kan ngajar juga wajib. Wajib juga. Kan beliau ani walau ayat. Sampaikan oleh. Ya, walaupun satu ayat. Kemudian kalau saya pribadi, ini kontraknya dengan pangeran sudah. Kalau ngajar itu sudah ini untuk meringankan hisab nanti. Kamu dulu ngaji, mata ayah ceraki, itu kan bahaya tak ngajar kan dihisap nanti urusnya pangeran. Jadi saya ngajar berarti kan tetap perintah di Allah untuk menyampaikan. Mungkin ada cerita, Ustaz, untuk ini, Ustaz, orang yang pernah ngajar ilmu tauhid itu, Ustaz, ketika ditanyakan malaikat, kayaknya kita pernah ngobrol itu, Ustaz. Itu Ashabul Malik itu ya. Ashabul Malik. Beliau itu ngajar Ummul Barohin ketika dan dari pengajian Gus Baha itu, ketika mau ditanya malaikat Munkar Nakir, Imam Malik tahu itu sudah ngajar tauhid. Kok masih ditanya? Itu sudah makanannya. Jadi gak usah ditanyai katanya. Berarti untuk motivasi para mengajar ini yang terutama mengenai ini sudah perintah dari Tuhan. Jadi menjalankan pengabdian ini karena perintah dari Tuhan. Dan ada lagi penopangnya apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi menyebarkan sebanyak-banyak mungkin bermanfaat kepada orang lain. Investasi juga. Kan ilmu yang bermanfaat juga jadi investasi. Ketika seseorang itu mengajarkan kebaikan pada satu orang, kemudian kebaikan itu dilakukan oleh yang muridnya, maka yang ngajar dapat. Jadi akan bersambung begitu, tidak akan putus. Terus menerus sampai ila yaumil qiyamah. Subhanallah. Berarti begitu mulianya guru ini. Cuma satu yang penting, kontraknya bi pangeran. Oh, niatnya berarti. Iya, kalau pahala kan jelas sudah.
Kalau pahalanya jelas, cuma niatnya harus karena Allah. Ketika orang itu dikasih ilmu, dia punya tugas untuk menyampaikan. Paling tidak minimal dia amalkan untuk dirinya sendiri, keluarganya dan orang lain. Itu motivasi. Untuk motivasi. Di kontrak awalnya Habib mengira beli gua nih walau ayat. Mungkin ada lagi saat ini untuk para santri kalau ada mungkin yang mau disampaikan saat ini, mumpung masih ada waktu ini kita. Jadi ini ingat pada santri itu kan ada tanya bagaimana Ustaz untuk mencari jati diri. Mencari jati diri. Ada macam-macam. Jawabannya satu saya tuh, maksimalkan waktu di pesantren. Jadi kesempatan di pesantren ini dimaksimalkan, akan ketemu nanti. Kan di pesantren sudah banyak ini kan, kiai sudah menyediakan macam-macam kan, pendidikan ini mulai dari MTS sampai S1 gitu. Kemudian lembaga ekstrakurikuler banyak. Sudah itu dimaksimalkan, tidak usah macam-macam, maksimalkan. Akan ketemu sendiri. Akan ketemu sendiri dengan jati dirinya sendiri. Tak usah keluar pagar. Jadi jangan keluar dari pesantren seperti itu. Jangan kabur. Mungkin cukup itu Ustaz. Jadi kesimpulannya untuk motivasi pada malam hari ini, untuk podcast kali ini yaitu santri itu kalau mau ketemu dengan jati dirinya sendiri, maka maksimalkan yang di pesantren yang ada di pesantren ini. Tiap detiknya dimaksimalkan. Oke Ustaz, terima kasih waktunya Ustaz. Dan mohon maaf apabila banyak kesalahan Ustaz. Ini kita sharing-sharing lagi, mungkin ada sesi lagi Ustaz, kita akan berjumpa kembali. Siap. Mungkin untuk sesi sekarang kita selesaikan dulu bincang-bincang dengan guru atau juga kepala sekolah Madrasah Diniyah Hidayatullah Salafiyah Busairi. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai pada waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.